Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romulus Sihaan yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita untuk tetap mengajar kita menjadi pribadi yang lebih baik menurut kehendak Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini mengubah hidup kita menjadi lebih baik untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam telah berlalu. Tuhan mengizinkan kami sampai pada pagi ini. Dan hari ini pun kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu, firman yang akan sebentar lagi kami dengar. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menguasai hati kami, sehingga kami boleh menelaah firman-Mu dengan baik dan menerimanya, serta menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami, sehingga hidup kami berguna bagi diri kami, terlebih-lebih bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, di akhir pekan ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 28 Januari 2023, tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Siap do bagas ni halak na jukat bahenon ni jahuba, alai hotdo yang gotalutuk ni buru-buru na mabalu dihajong jokon. Rumah orang congkak dirombakkan Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amsal adalah tulisan Salomo yang diberikan kepada umat Tuhan, dan tentu ini juga sampai kepada kita sampai hari ini. Amsal adalah hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menerima hal baik menjadi suatu pembelajaran yang berharga dalam hidup kita. Apakah pembelajaran yang berharga itu? Yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan dan kejujuran. Hikmat mengajar kita untuk mengerti setiap perancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hikmat akan membuat kita berani menjalani kehidupan kita ke depan, sekalipun kita belum tahu, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dari nasihat Amsal ini, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hubungan anak dengan orang tua, dengan ayah dan ibunya. Semuanya bisa berjalan dengan baik ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Tetapi hikmat Tuhan akan mengajar kita saling mengerti, saling peduli, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan juga mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kasih dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Seperti renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Tentu hidup dalam kerendahan hati adalah hidup yang taat dan tunduk kepada perintah Tuhan.
Apakah perintah Tuhan dalam hidup kita? Tentu melakukan banyak kebaikan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat senang kepada mereka yang melakukan perintahnya. Tetapi sebaliknya, Tuhan tidak suka kepada perbuatan-perbuatan jahat yang diperbuat oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kitab Amsal 15 ayat 25 ini. Bagaimana Tuhan membenci kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kejahatan itu akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Artinya, tentu yang dimaksud di sini bukanlah rumah secara fisik atau bangunan. Ada batu bata, ada semen, cat dan lain sebagainya. Bukan. Tentu rumah yang dimaksud adalah sendi-sendi kehidupan kita. Rumah di mana di sana ada suami dan istri, ayah dan ibu, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Karena kejahatan akan selalu meninggalkan sisa yang sangat mengerikan. Rumah orang jahat itu akan dibongkar oleh Tuhan. Ya tentu seperti saya katakan tadi, kita tidak membayangkan ini adalah pembongkaran rumah seperti merobohkan rumah tersebut atau penggusuran dan lain sebagainya. Tetapi pembongkaran dan perubahan rumah adalah ketika seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam kebahagiaan rumah tangga itu lepas satu persatu. Anak tidak lagi hidup semestinya sebagai anak yang mengabdi kepada orang tuanya. Tidak lagi di dalam kehangatan yang penuh kasih sayang antara suami dan istri. Semuanya menjadi porak-poranda. Rumah terasa seperti neraka. Ya tentu hal itu tidak menyenangkan, bukan? Itulah gambaran rumah yang dibangun dan dirancang menurut pikiran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita membangun atau merancang rumah di luar dari rancangan Tuhan. Biarlah kita membuatnya semua di dalam kehendak Tuhan. Tidak ada lagi di dalam benak kita rancangan-rancangan jahat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini sangat berharga. Karena hidup ini adalah harta yang berharga yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, bukankah hidup lebih berharga dari harta? Yaitu harta yang kita miliki itu. Bukankah tidur itu lebih bernilai dari tempat tidur kita yang harganya sangat mahal? Agar semua tidak menjadi sia-sia, dengarlah nasihat ini. Hiduplah di dalam hikmat Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Lakukan yang baik, biarkan Tuhan yang memelihara, menuntun, dan mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan lagi mencintai hal-hal yang duniawi, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan sementara, tetapi lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan benci pada kejahatan. Tetapi Dia sangat senang dan terus memberkati orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan cinta kasih-Nya. Kiranya kita dimampukan hidup di dalam hikmat Tuhan, melakukan kehendak-Nya, sehingga kita beroleh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus belajar dalam hidup kami untuk memakai hikmat yang dari surga, sehingga kami dimampukan untuk terus berbuat kebaikan seperti yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Melalui renungan kami pada hari ini, kami mau mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Tidak lagi mencintai hal-hal yang duniawi, tetapi kami semakin mencintai Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa, tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami selalu berkenan di hadirat-Mu,
untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.